kasus Polres Lumajang pada bulan September 2024 silam. Tambah lagi ini 1, 2 ini. Inilah video dokumentasi penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Blok Pusung Dungur, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, oleh jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 18 September 2024 silam. Kita salam juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shallallahu Muhammad. Salam sejahtera semuanya bagi seluruh sedulur, sahabat, netizen, pemerhati yang sudah support, yang sudah subscribe channel kami Pasukan Gaib Nusantara. Kita doakan yang kecil mumpung di bulan Ramadan. Semoga seluruh sahabatku semuanya, saudara semuanya dengan izin beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diistiqomahkan ibadahnya, diberikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dikaruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, dilimpahkan, dilapangkan rezekinya, dan insya Allah di bulan Ramadan mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan, serta itu minan nar, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung gas kita tadi sedikit mendengar berita ya yang luar biasa, di mana Indonesia itu sekarang memang banyak sekali tantangan, rakyat sedang menderita, sedang susah, banyak korupsi, ekonomi susah, PHK di mana-mana dan seterusnya. Tetapi yang kita dengar di berita itu selalu isinya hal-hal yang kurang menyenangkan, korupsi, kejahatan, pembunuhan, dan sekarang kita menemukan berita di Gunung Semeru Bromo itu ada ditemukan 59 titik ladang ganja. Ini luar biasa. Kalau di luar Jawa kita tidak heran ya, di Aceh atau di Kalimantan, tapi ini di Jawa ya, luar biasa. Ini kita akan mencoba nanti menarik backingnya siapa atau grup terkuat khodamnya. Kalau yang awal mungkin ya manusia atau rakyat sekitar situ ya, tapi kalau secara goibnya kira-kira siapa yang membackup sehingga proses namanya ganja di 59 titik ladang ganja di Gunung Bromo itu menjadi bisa tumbuh subur ya. Semoga ini bisa diizinkan, bisa dihadirkan yang bisa mengetahui atau yang terkuat langsung, yang terkait langsung dengan backup utama yang membentengi atau yang membackup ladang ganja di Gunung Bromo. Dengan izin beliau ya Kang ya, mau dibersihkan dulu Kang, kita silakan. Seluruh jamaah silakan memasang lafal Allah supaya kejadian kemarin tidak terjadi lagi, ada yang dicuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di kita asli asma aku semuanya. Assalamualaikum malaikat yang ditasbih sulim asma tabiqi jasma aman tidak asma aku semuanya. Dengan izin beliau sang yang cahaya dan Allah, mohon dihadirkan goib yang terkuat yang membacking, yang membackup ladang ganja di Gunung Bromo, betul-betul goib yang terkuat yang membackup, yang membentengi, yang menguasai, yang terlibat langsung yang ada di Gunung Bromo. Tarik ketang saya dengan simbol sang yang cahaya. Tarik Allah. Sallallahu masuk ke tubuh media terbiar. Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sinkron energi langsung full power. Sallallahu langsung beradaptasi dengan tubuh mediator. Sallallahu Muhammad full power biar menguasai lahir batinnya. Sallallahu biar langsung bisa berbicara dengan bahasa Indonesia saja. Bila Sallallahu Muhammad, kita soalnya tersambung bila Sallallahu Muhammad sallallahu. Silakan memperkenalkan diri. Dari mana, wujudnya apa, golongan apa. Ingat undang-undang goib berlaku, jika Anda berbohong langsung terbakar. Allah sallallahu alaihi wasallam. Dari bangsa iblis. Langsung dari bangsa iblis. Di mana tadi posisinya Anda itu? Dataran tinggi sana jauh. Jauh dari sini ya. Wujud saya seekor naga.
seekor naga. Luar biasa. Anda yang berada di Gunung Bromo itu. Oke. Berapa usianya Anda, Mbah? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Oke. Tadi posisinya Anda di situ sedang apa di sana? Kami yang menjaga wilayah dataran tinggi. Kamilah penguasa. Selain Anda masih ada penguasa yang lebih kuat lagi enggak? Kami memiliki wilayah masing-masing. Iya, oke. Nih, Mas Iblis, saya tadi mohon izin beliau dihadirkan gaib yang terkait langsung dengan penemuan 59 titik ladang ganja. Apa hubungannya dengan Anda itu? Ya, saya diutus kemari. Apa yang ingin Anda tanyakan? Oke, makasih sebelumnya. Jadi Anda yang diutus ke sini ya? Iya. Coba, iya, langsung saja Mbak, saya nggak akan lama-lama kok. Coba ceritakan kronologi terbentuknya ladang ini sebenarnya dari siapa yang membuat bosnya dalam wujud manusia itu siapa, dari mana? Betul sekali. Yang membuat ladang tanaman yang bernama ganja adalah sejumlah manusia yang diutus oleh penguasa-penguasa di wilayah itu. Penguasa-penguasa itu Ya, maksudnya apa? Apa bupati, apa gubernur, apa presiden, apa komandan, apa maksudnya? mereka yang memiliki jabatan bisa mengatur, menguasai wilayah, membuat aturan-aturan di sekitar wilayah itu. Ya Allah. Mereka juga memiliki hubungan para penguasa-penguasa yang lain yang lebih kuat lagi. Penguasa yang diutus untuk mengamankan seluruh wilayah Nusantara ini. Ada sangkut pautnya dengan para penguasa-penguasa yang berwenang, yang memiliki tugas sampai ke bawahan-bawahannya. Ya Allah. Apakah yang Anda maksud itu termasuk mereka itu juga terstruktur dalam arti dalam struktur pemerintahan secara resmi? Betul sekali. Alhamdulillah. Rusak Indonesia. Mereka memiliki hubungan yang direncanakan secara matang. Betul.
Betul. Berarti ada sebuah konspirasi jahat ya, Betul sangat sekali. sistematis. Ya, Memang semua itu berawal dari bangsa kami. biang keroknya. Ya. Apakah ini juga ya itu kan di tingkat daerah katakanlah Jawa Timur sampai ke pusat tingkat nasional bahkan juga sampai ke Ya, level internasional betul juga. Allah, sekali. nauzubillah. Sebenarnya bos utamanya ya yang membiayai dan seterusnya itu yang utama itu asalnya dari Ya, Indonesia atau dari negeri itu? dari luar Astagfirullah. negara sana ada yang Ada yang mengendalikan. mengendalikan. Ada yang mengendalikan. Allah. Itu Bahkan pengendalinya dari atasan kami. ya Allah. Siapa itu atasan Anda? Tuhan, Allah Akbar, nauzubillah. Tuhanku, Raja di Raja. Si mata satu. Iya, Nauzubillah, ya Allah. Ngeri sekali Indonesia sekarang dari semua lini, semua aspek kehidupan itu dihancurkan dan itu sudah pasukan Tuhan kami sudah banyak menyebar di seluruh penjuru dunia. Nauzubillah, nauzubillah. Semua memiliki kekuatan yang sangat dahsyat untuk bisa mengendalikan semua perbuatan manusia. Ya Allah, ya Allah. Mereka, kami semua menginginkan mereka akan dijadikan sebagai pasukan-pasukan kami. Nauzubillah. Sumber kekuatan Merinding kami. Astagfirullah. Merinding sekali, nauzubillah. Luar biasa sekali ya. Nusantara Indonesia khususnya ini kemarin sudah diguncang dengan mega korupsi. Ya, sekarang juga diguncang lagi dengan mafia Ya, narkoba, ganja dan sejenisnya. disinilah sasaran utama benteng pertahanan terakhir. Musuh kekuatan terbesar kami. Ya, ya. Oleh karena itu usaha dari pasukan Dajjal itu sangat luar biasa di Nusantara ini. Betul Hampir sekali. semua aspek itu dihajar ya. Nauzubillah. Sudah terjadi di mana-mana. Goncangan-goncangan secara zahir maupun batin. Astagfirullah. Ya Allah. Nah, Ketakutan sudah merajalela di mana-mana. ya betul. Sebenarnya gini Mbah, tujuan utama dari misi menanam ganja di Nusantara khususnya bahkan sekarang di tanah Jawa sangat dekat sekali ya. Kalau kita dulu sering mendengar ya di Aceh lah, di luar Jawa. Tapi sekarang di Jawa ini kenapa tujuan Ya, utamanya itu apa? tentu saja tanaman itu akan menghasilkan banyak sekali. Banyak sekali kemewahan-kemewahan yang bisa digunakan untuk menguasai
menggelincirkan, membuat aturan-aturan, mengubah Iya. aturan-aturan Betul. untuk mendanai apapun yang akan melancarkan tujuan kami, Iya. Tujuan apa, Pak? melancarkan tujuan para penguasa Iya. yang otaknya sudah kami kuasai. Astagfirullah. Ya Allah, nauzubillah. Dan itu kan akan dipakai, dikonsumsi oleh orang-orang di Nusantara tentunya, yang itu akan berdampak sangat negatif bagi proses pertumbuhan anak-anak kita. Digunakan oleh para penguasa-penguasa. Mereka semakin tertutup. Penguasa yang zalim akan berkuasa. Astagfirullah, nauzubillah, ya. Mereka akan menggunakan kekuasaannya Ya. supaya manusia-manusia yang ada di tanah Nusantara ini akan semakin menderita, mereka Betul. akan semakin terguncang. Iya, betul. Allah Akbar. Iya. Jadi serangannya secara lahir dan batin juga ya, mengguncang hati pikiran orang-orang sehingga menjadi lemah secara akidah, arahnya ke situ juga. Ya, itu Nauzubillah. tujuan dari kami sebenarnya. Sehingga kalau orang-orang itu lemah secara iman dan akidah akan sangat mudah ditundukkan oleh golongan Betul iblis dan dajjal. sekali. Allah Akbar. Mereka akan sangat mudah terpancing. Ya, betul. Nauzubillah. Betul. Sekarang pemimpin pejabat itu luar biasa, banyak sekali kasus-kasusnya dari kriminal-kriminal, termasuk yang terbaru ada seorang Kapolres yang mencabuli seorang, nah itu contoh. Itu kan juga karena dicekoki sejenis ganja, morfin, narkoba. Ya, itu ya, sebagian kecil saja. bagian kecil saja. Contoh ya. Jadi kalau penguasa sudah seperti itu dikuasai oleh golongan iblis, ya kebijakannya sangat merugikan rakyat nantinya, menyengsarakan. Iya, betul sekali. Rakyat susah, terguncang lahir batinnya, mudah kamu kendalikan. Begitu ya Pak Iblis ya. Astagfirullahaladzim. Nah, yang kamu maksud kalau dari sisi manusianya, sebenarnya yang menyetir, mendanai, mengkonspirasi itu apakah dari negara Israel atau dari negara Amerika gitu? Ya, Dua-duanya. ya, berasal dari negara berkulit putih. Ya. Allah. Nauzubillah. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kan akhirnya juga terbongkar tuh. Sekarang sudah diusut oleh polisi dan kawan-kawan. Artinya rencana Anda gagal juga kan? Ya, belum tentu gagal. Belum juga gagal. Nanti kan akan dimusnahkan. Ya, di situ akan banyak sekali terjadi fitnah-fitnah Ya. yang akan kami ciptakan. Belum tentu selesai. Begitu, akan terjadi fitnah yang kamu ciptakan. Seperti apa misalnya? Ya, seluruh manusia yang ada di Nusantara ini, mereka akan saling menuduh, Iya, betul.
saling menghakimi. Nah, saling menyalahkan. Akhirnya masalahnya tidak selesai secara Tentu tuntas. saja Pinter sekali. kepercayaan terhadap para pemimpin-pemimpin sudah tidak ada lagi. Iya. Akan terjadi huru-hara yang Betul. sangat dahsyat. Akan terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Coba bocor halus sedikit, Mbah. Apa huru-hara semacam Iya. apa yang akan terjadi? Fitnah sudah di mana-mana. Fitnah sudah di mana-mana. Kecemasan, Ya, betul. ketidakpercayaan Iya. terhadap para penguasa-penguasa Iya, betul. sudah terjadi di Iya. mana-mana. Apalagi yang Betul. Allah Akbar. akan diharapkan selain kekacauan, Nauzubillah. huru-hara di mana-mana. Ya Allah, nauzubillah. Betul. Masyarakat Nusantara sekarang itu dipenuhi dengan kecemasan, PHK, kesulitan ekonomi, harapan hidup yang tidak jelas, pekerjaan yang tidak nyata, dan seterusnya. Di sisi lain, pejabat itu banyak yang tidak memberikan contoh yang baik, korupsi dan kawan-kawan. Itu memang membuat kelas pabriknya turun, rakyat bingung, sengsara. Allah Akbar, nauzubillah. Disitulah Anda menyusup menggunakan kesempatan ini ya Betul Allah. sekali. Disitulah keberhasilan dari bangsa kami. Kami berhasil mengguncang pikiran dan hatinya mereka. Kami berhasil mereka menciptakan dinding-dinding penutup. Iya, Allah, betul. Terhadap keyakinan kepada Tuhannya. Alhamdulillah, iya betul. Saya paham lah arahnya ke situ ya Allah. Dari sisi teknologi sudah, dari sisi ekonomi dihancurkan, dari sisi moralitas juga dihancurkan semuanya. Dari segala macam jalur ya sangat luar biasa serangan-serangan dari pasukan Dajjal dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan ini Mbah Iblis, kalau seperti itu kondisinya, tentu secara logik atau zahir sangat mudah dikalahkan Nusantara itu. Ya, betul sekali, sangat mudah. Tapi kan di Nusantara ini sebenarnya masih ada benteng pertahanan yang masih sangat sulit untuk kami hancurkan. Oh, begitu. Di carut-marutnya Nusantara ini masih ada benteng yang tidak bisa kalian hancurkan. Masih ada. Benteng seperti apa yang dimaksud itu, Mbah? Ya, berupa cahaya-cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya-cahaya yang sangat menyilaukan. Tidak hanya silo pastinya. Apa efek dari cahaya itu terhadap golongan Dajjal dan Iblis itu? Kami sangat mudah dihancurkan. Sangat mudah dihancurkan. Allah Akbar, luar biasa. Dan cahaya itu tenaga kami bisa seketika langsung tersedot habis. Allah, luar biasa ya. Saya menceritakan ini saja, saya langsung merasakan efeknya ya. Saya seperti terikat. Iya. Tolong. Ya, nun saya mau dilepaskan dulu ikatannya, dilepaskan dulu di pesantren dulu. Saya belum selesai ngobrolnya. Wallah sallallahu Muhammad, dilepaskan dulu, kembali normal dulu, dinamakan, dilepaskan dulu sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Ya, oke. Sebentar lagi. Ini Mbah,
Walaupun Nusantara kamu hancurkan dari berbagai lini ya, tetapi masih ada benteng yang tidak bisa kamu tembus, bahkan Anda sendiri tidak mampu untuk menghancurkannya. Terus itu cahaya-cahaya itu sumbernya dari mana? Dari batu atau dari orang atau dari apa? Ya, dari seseorang. Dari seseorang yang bagaimana maksudnya? Ya, seseorang yang diutus, yang ditugaskan untuk mengatur keseimbangan seluruh alam Allah jagat Akbar. raya. Begitu ya, subhanallah. Berarti ada sosok yang dipilih oleh Allah untuk mengatur keseimbangan alam semesta yang itu berada di Nusantara. Iya, Anda tahu siapa beliau itu? saya tahu. Tahu, coba disebutkan. Siapakah beliau itu? Tidak bisa. Apa? Yuk jujur dijawab. Namanya kejujuran, tidak bisa menolak. Wallahu shallallahu Muhammad. Beliau musuh. Musuh utama. Ya, Punya nama beliau atau gelar? beliau musuh daripada Tuhan, Tuhan Raja kami. Musuh Dajjal. Rajamu Dajjal namanya kan? Namanya siapa musuh Tuhan Rajamu itu? Beliau Ya. saya Kenapa? Kamu Kenapa Mbah? Menyebut nama beliau kamu langsung kehilangan tenaga. Sallallahu Muhammad. Ya Allah. Ya sudah. Kamu saya pulangkan saja ya. Apa mau ikut jadi pasukan beliau saja? Mau? Saya beri tawaran ini menjadi pengikut beliau Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Tidak mau. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah dijanjikan. Dijanjikan apa? Kenikmatan. Ya nih, yang dijanjikan kenikmatan itu ternyata sebaliknya sebuah kesengsaraan penderitaan. Jadi terlihat dengan jelas kesengsaraan penderitaan seperti neraka jahanam. Allah Shallallahu Muhammad tuh yang dijanjikan itu adalah sebaliknya sebuah penderitaan kesengsaraan terbakar di neraka itu. Lihat Shallallahu itu yang dijanjikan Dajjal itu. Mau di situ membara, menyala-nyala, membakar. Shallallahu dengan jelas lihat. Mau di situ janjinya itu. Tidak mau. Tidak mungkin. Tidak mau ya itu aslinya itu. Kamu kan ditipu, dibohongi.
kehilangan. Kalau kamu ikut beliau Sang Hyang Cahyana, maka kamu akan mendapatkan nikmatan seperti di surga. Muhammad tuh. Ya, kalau ikut beliau, kamu justru berada di taman-taman surga, penuh dengan kenikmatan. Tuh, beda kan ikut beliau. Saya tidak mau. Oke, kalau tidak mau ya sudah nasibmu. Ya. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Cahyana, mohon dihadirkan malaikat Jabaniyah, dihadirkan malaikat Jabaniyah. Langsung diikat di rantai dari ikatan rantai neraka. Wallah bi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad diikat di rantai sallallahu diikat sallallahu Muhammad sallallahu langsung dilemparkan ke neraka jahanam bi alfi sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 90 cuman sehat sempurna, sehat terus 90 aman sehat. Sallallahu Muhammad. Alhamdulillah, demikian pemirsa sedikit info ya terkait dengan siapa backup utamanya di penemuan ganja di Bromo ya. Seperti biasalah, tetap backupnya dari golongan iblis, dajjal dalam wujud gaibnya, tetapi dalam wujud manusia ya orang-orang yang memang sudah disusupi pemikirannya, hatinya, jiwa raganya dikendalikan untuk membuat, terutama orang-orang yang punya kewenangan, punya power, punya jabatan, sehingga mudah mengatur, membuat kebijakan, membuat peraturan yang bisa untuk meloloskan semua kepentingan-kepentingan mereka. Luar biasa ya, semoga kita bisa dilindungi dari fitnah akhir zaman ya, memang luar biasa. Dan semoga Indonesia khususnya ya bisa dilindungi dari segala musibah, bala dan bencana, dan kita sebagai manusia atau penduduk rakyatnya juga dilindungi dari fitnah-fitnah secara lahir dan batin, keluarga kita, sahabat kita, sedulur kita semuanya, semoga dijauhkan dari tipu daya iblis, dajjal, laknatullah, dan kita diistiqomahkan dalam keimanan, ketakwaan, dan dilindungi lahir batinnya sehingga tetap berada di jalan Allah walaupun dalam kondisi apapun, tetap memiliki keyakinan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sifatnya info gaib, ya tidak bisa dipercaya 100%, kebenaran hanya milik Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, taufik, inayah, dan mendapatkan ma'unah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Kang Suta, mohon maaf atas segala kurangan. Kita pamit ya Kang Suta ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.